targetnya kita tuh mundur sebenarnya. Harusnya kita di tahun ini tuh udah 50 outlet harusnya. Tapi tetap aja kita tetap coba kejar karena sekarang pandeminya udah mulai turun, dan kita nyoba kemarin opening outlet waktu pandemi itu di Samarinda dan ternyata responnya tetap bagus. Jadi kita akan tetap gas nih sekarang nih. Kita tetap akan di target awal kita untuk 50 outlet di tahun ini. Nah, kalau untuk pandeminya kemarin ya kita kemarin emang kena dampak banget, apalagi daerah outlet-outlet yang strategis udah nggak jadi strategis lagi, karena dulu lokasi yang strategis itu yang padat banget. Yang paling padat adalah gedung-gedung bertingkat, bukan perumahan. Kalau rumah kan secara luasnya kan lebih luas di sana ya, karena kalau kita startnya di Jakarta itu kita jualan pertama kan di Pasar Santa. Pasar Santa itu radius 5 km-nya itu ya SCBD, Sudirman, Slipi, Semanggi. Nah itu kan daerah yang sangat padat penduduknya, padat orangnya sih, karena dia satu gedung ada 5.000 orang, 3.000 orang, jadi kita ngelakuin hal itu. Nah kena pandemi, semua kantor udah mulai off, segala macam, daerah-daerah itu yang paling kena dampaknya, yang penurunan omsetnya bisa sampai 70-80%. Nah tapi berbeda sama outlet-outlet yang ada di yang di pemukiman, karena orang-orang lebih banyak di rumah atau yang di apartemen, itu jauh malah omsetnya malah mereka jadi naik. Jadi secara keseluruhan kita ada penurunan, tapi penurunannya nggak terlalu besar. Jadi kalau dari secara total outletnya ya mungkin totalnya 20-an%. Tapi waktu itu kita juga langsung jualan frozen juga, nyoba kita jualan frozen dari outlet dan dari Tokopedia atau channel platform online lainnya. Nah itu yang buat nutupin hal-hal yang kemarin karena efek pandeminya itu. Sebenarnya kita nggak kepikiran Mbak, kita bukan orang yang jago di riset gitu kan, kita bukan orang akademisi yang suka riset gitu kan. Kita dan partner-partner itu kita terkumpul dengan value yang sama karena kita anak-anak malas sebenarnya. Anak-anak yang kalau di kampus di belakang gitu kan, atau yang emang suka bolos gitu kan. Kita jarang riset segala hal, tapi kita kadang-kadang punya intuisi karena sering main ya gitu kan, lihat itu. Jadi kita sering main, sering bolos untuk makan, nyoba-nyoba, dan waktu itu kita sering makan KFC, McD, dan kita semua tahu itu kita punya permasalahan yang sama. Kita lebih suka kulitnya daripada ayamnya saat kita makan McD atau KFC. Tapi selama itu belum ada yang ngelakuin itu, nggak ada yang ini tuh masalah nih. Karena apa nggak ada yang solve problem itu gitu kan? Walaupun nge-solve problem itu juga pasti punya banyak masalah lagi ya. Akhirnya waktu itu kita nyoba trial ayam. Pertama kita mau jualan ayam, kita jualan ayam. Waktu trial menu ayamnya, kita beli kulit untuk camilan sebenarnya. Camilan. Nah waktu kita goreng juga kulitnya, kita baru sadar, kenapa kita nggak jual kulit aja? Di situ kita sadar kalau di konsep ekonomi ada blue ocean strategi kan. Waktu itu kita sadar saat kita mulai di sini kita nggak akan bersaing sama orang yang jualan ayam. Walaupun kita sama-sama jualan ayam, tapi karena yang pertama kita jual kulitnya, jadi itu kita masuk di blue ocean strategi. Kita lebih aman di sananya, dan masalahnya orang-orang itu kita selesaikan dengan kita jualan kulitnya. Akhirnya kita mulai jualan kulit itu. Nah saat kita taunya bahwa kita nge-solve problem saat kita nyoba sebenarnya. Bukan kita mencari masalahnya dulu, baru kita kan biasanya kalau di startup sekarang kayak gitu kan, kita nyariin masalah dulu, kita temuin solusinya, dan itu yang kita jual jadi sebagai bisnis kan. Nah kita ini sambil jalan, ternyata kita men-solve satu masalah di situ, yaitu orang-orang yang ingin kulitnya aja tanpa ayamnya gitu kan. Sebenarnya sih kalau tips nggak ada, karena tiap orang itu memiliki cara beda-beda, kondisinya beda-beda, jadi nggak semua yang aku lakuin itu akan fit sama orang lain juga. Cuma yang jelas kalau aku ngerasain, aku pernah punya bisnis sebelumnya, kuliner F&B juga, tapi tingkat scale up-nya sangat berbeda dengan nasi kulit. Kenapa? Karena emang kulit itu nilai USP-nya tinggi gitu kan, unik banget waktu itu kita masuknya, dan kita sebagai pionir masuk di sana. Nah, gara-gara itu pionir, jadi saat kita ngelakuin konten marketing, kita ngebuatin campaign, waktu itu kita mulai sebagai leader, kita akan lebih gampang masuk ke pasarnya, lebih gampang untuk diterima pasarnya karena kita sebagai lead di sana. Beda sama produk yang kita masuknya sebagai red ocean, kita jualan ayam geprek di waktu ini misal gitu, atau jualan kopi waktu ini, itu kan pasti akan cara yang sangat berbeda ya. Pasti itu kan lebih ke perang harga, perang produk, segala macam, misi banyak cost yang dipertaruhkan untuk menang daripada saingan. Nah saat kita mulai, kita lebih enak, lebih lancar karena kita mulai memiliki nilai unique selling point yang sangat berbeda di antara lainnya. Jadi cara masuknya, penetrasi pasarnya kita lebih mudah waktu itu. Jadi tipsnya mungkin kalau dari kita ya, saat kita punya produk yang USP-nya tinggi gitu kan, uniknya tinggi, bisa berbeda sama lainnya, dan ternyata itu nge-solve problem, itu akan lebih gampang diterima pasar gitu.
Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.